أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Pertama istrinya beranak apa namanya? Alia. Wah, Alia. Alia. Namanya Alia. Punya anak 6. Punya anak 6. Tadinya Yakub itu senang sama apa namanya anak pamannya, sama dia dirinya sama anak paman juga. Sama siapa anak pamannya yang bernama Allah masih saya lupa. Ya, Rahel namanya. Ya. Tapi kata bapaknya ini mereka berdua, bagaimana aku mau menikahkan? Adanya nggak boleh nikah. Jadi kamu saya nikahin dulu sama kakaknya, Lea. Gitu, ya udah nggak apa-apa sih. Tapi saya mesti nikah juga sama ini. Sama siapa? Adiknya. Ya kamu harus di sini lagi 7 tahun kerja sama saya. Kenapa Nabi Yakub pindah mengasingkan diri? Nabi Allah Ishak itu punya anak dua kembar ya, Esau sama Yakub. Esau ini lahir duluan, beda tipenya beda, badannya gede, tinggi, koker, badannya berbulu, bulunya itu warna merah. Semua berbulu. Dia mukanya nggak berbulu kayak gitu, bukan berbulu dah, keempat bulu. Yakub enggak. Esau lebih cinta sama Nabi Allah Ishak karena bangga gitu kan, hobinya berbulu. Yakub enggak, hobinya di rumah aja. Suatu ketika ibunya yang suka, jadi masing-masing Esau disuka sama Nabi Allah Ishak, Yakub sama ibu. Suatu ketika Nabi Ishak udah matanya apa namanya, kalau kita apa kena inian itu apa yang katarak ragu, jadi nggak ngeliat. Dia bilang sama istrinya, panggil anak saya Esau, saya mau doain dia, tapi sebelumnya saya mau dia masakin saya makanan. Karena ibunya suka apa Yakub, kamu itu bapak kamu mau berdoain, doanya kan mutiara, jangan sampai nantinya doain abang kamu ini. Wah ini gimana caranya? Dipakai ini mantan bulu kambing. Jadi pas diraba, wah ini sih kulit Esau kan ini. Kalau kamu ngomong, kok suaranya suara Yakub? Gitu beneran. Ya udah deh, akhirnya ya udah makan dulu, berarti habis makan.
Doain dong, doain. Semoga anak turunan kamu adalah orang yang soleh dan soleha. Semoga anak turunan kamu orang yang diberkahi. Udah keluar. Ya. Esau pulang dengar kabar. Bapak kamu tadi mau mendoain kamu. Kamu cari kemana nih? Saya berburu. Jadi siapa? Tahu deh. Pas pulang, ayah mau doain. Bukan saya tadi doain. Lalu saya berdoa, wah kurang ajar. Kok begitu? Marah, mau dibunuh. Ibunya bilang udah pergi aja. Pergi ke Babilonia lagi. Pergi. Di sana dia bernikah, ya, dengan empat orang wanita. Yang pertama Lea itu punya anak 4, tambah 2 lagi nanti jadi 6. Ya, yang kedua Rahel punya anak 2. Yang kedua ini budak, masing-masing budak. Tapi yang namanya budak tetap diakui sebagai anak. Ya seperti Sayyidah Hajar, ya punya anak Ismail tetap anak Nabi Ibrahim. Ya, nah ini punya anak 2. Anak Rahel ini namanya nanti yang kita kenal dengan Yusuf dan Binyamin. Yusuf itu siapa? Nabi Allah Yusuf. Tuh, nyambung ya. Masih tuh Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Balik nih, sekeluarganya Yakub balik ke Palestina. Mau balik ke Palestina. Nah, tapi dia takut. Tapi rasa rindu sama bapaknya Ishak. Tapi rasa takut sama abangnya yang namanya siapa? Esau. Ya. Wah, gimana gitu. Akhirnya nekat juga ke sana. Nggak tahu abangnya udah berubah, udah bisa nerima, ya udah sama-sama gitu. Sampai meninggallah Nabi Allah Isa. Tapi karena ada paceklik di situ, paceklik kan apa paceklik? Kekurangan tangan, kering, berkepanjangan. Ya. Akhirnya mereka mengungsi sampai ke Mesir. Di tengah perjalanan itu mulailah terjadi suatu kalau bilang intrik-intrik niat jahat daripada putra Nabi Yakub yang 12, 7 yang paling utama. Ya, karena dari anak yang benar-benar bukan anak budak. Ya, 7. Waktu itu Binyamin belum lahir. Adanya Nabi Allah Yusuf. Akhirnya dijebak Nabi Allah Yusuf, akhirnya dicelakakan, dimasukin ke sumur, ya, ditinggalin seolah-olah boleh makan segala, katanya gitu. Sedih Nabi Allah Yakub. Sedih. Enggak sampai Mesir, balik lagi ke Palestina lagi. Nangis terus sampai matanya akhirnya buta. Nangis mulu sedih, kangen sama karena Nabi Yusuf ini anak sayangan. Ya kita maklum lah, wajah tampan, ya, baik anaknya. Udah gitu tanda kenabian ada pada dia. Nabi Allah Yusuf juga tahu begitu kan. Sampai baju aja dibikin beda. Ini baju aja dibikin beda. Dikasih baju yang warna-warni. Ya orang ganteng kalau dipakai baju warna-warni cakep lah, gitu kan. Kakaknya yang lain mirip, cemburu, akhirnya dicelakakan. Sampai akhirnya dipungut sama kabilah, nggak tahu yang perdagang manusia itu human trafficking. Ya, kabilah itu human trafficking. Dijual Nabi Allah Yusuf itu kerama sembako, itu kan sembako. Karena ini anak bagus, ya, cakep, dibeli sama menteri. Ya, dirawatlah di sana. Akhirnya singkat cerita, ya sejarah udah antum sedikit banyak tahu lah tentang Nabi Yusuf sampai akhirnya jadi bendahara Fir'aun. Menjadi Fir'aun, akhirnya terus jadi menterinya Fir'aun. Akhirnya terus jadi perdana menterinya Fir'aun. Begitu. Ini udah sampai sini paham ya Nabi Yusuf nih. Ishak masih ada Nabi Ishak di Palestina, tapi buta. Suatu ketika ini saudara-saudaranya di sana ada lagi paceklik mau nyari makan lagi ke Mesir.
ke negeri Mesir. Kan di sana udah ada Yusuf udah jadi berkuasa. Ya. Nabi Allah Yusuf tahu saudara gue dulu uang gue gitu kan. Tapi itu siapa? Ada satu anak kecil. Ya kan ditanya, kamu putranya siapa? Saya putra Yakub. Dari siapa ibunya? Oh, ternyata satu darah, satu ibu, satu bapak. Ya, Nabi Allah Yusuf juga ini ada saya. Tapi dilihatin abangnya gitu, masih nggak kayak dulu. Oh ternyata abang-abang itu berubah. Saya sama Binyamin, namanya Binyamin, bukan Binyamin yang di Gajalan itu, ya. Yusuf bukan Binyamin namanya. Nah, diuji sama Nabi Yusuf, oh ternyata sayang abang-abang. Ya udah, gimana caranya? Tapi kalau saya ngomong, ntar abangnya malah manfaatin nih kedudukan saya gitu kan. Ya udahlah, saya uji lagi. Itu ketika dikasih sembako dikasih semuanya sama Nabi Yusuf. Ini yang lain pada heran, kok baik banget gitu kan, baik banget. Pulang deh sana. Tapi sebelum pulang ditaruh gituan, apa namanya kayak benda berharga di tasnya Binyamin. Tasnya ditaruh. Sampai perbatasan itu Gaza diperiksa. Udah Nabi Yusuf ini yang kerjaannya. Periksa dokter ada barang itu kalau dia terbukti dicuri bawa pulang ke sini. Gitu kan. Bener. Wah ini barang kerajaan nih. Kamu mencuri? Wah kaget juga Binyamin kan. Ya udah, yang lain pulang, kamu ditahan. Ditahan gitu. Ya, ditahan ya. Lapor orang bapaknya yang namanya siapa? Yakub. Nah, Yakub itu nanti yang digelari dengan Israel. Kenapa? Karena sering mengadakan perjalanan. Ya, Yakub itu. Jadi paling nakal ini. Nah, sebelum ada di sini. Yakub. Nanti ada Israel. Ayah bilang, ayah kita akan di perjalanan bahan-bahanan dikasih sama itu, cuma Binyamin nyuri katanya. Terus kemana dia? Ditahan di Mesir. Ayah disuruh jemput katanya kalau mau bebas. Udah Nabi Yakub datang ke sana. Nabi Yakub datang ke sana disuruh ketemu sama Perdana Menterinya yang lain adalah Nabi Allah Yusuf. Dan bapaknya, udah kangen banget itu, tapi lihat bapaknya buta, diusap doang sembuh. Bantengnya diusap sama. Pas gue lihat, masya Allah anakku, langsung itu kangen ya kan, tuh kangen ya udah. Hingga cerita ya hubungan baik lagi. Karena Nabi Allah Yusuf di sana punya kedudukan hebat, ya. Pulanglah ke sana, orang-orang sana nih, orang-orang Palestina dari sukunya dia, dari sukunya apa namanya Israel, ya, dari suku Israel nih, ingat yang 12 itu nanti, ya. Kan udah ada yang nikah tuh anaknya apa namanya Yakub, jadi cucunya Yakub punya anak dua, pindah ke Mesir. Didondong semua ini karena adiknya Nabi Yusuf belum punya kedudukan, hidup sono beranak pinak sampai berapa tahun, 400 tahun. Cukup nggak bakal ini bikin suatu koloni gede 400 tahun nih, kita aja 350 tahun dijajah Belanda udah padat yang DKI. Ya. Udah disitulah timbul koloni namanya Israel. Bani Israel namanya, Bani Israel. Mereka beranak pinak, tapi mereka nggak mau gaul. Tapi mereka itu apa namanya istilahnya sok tinggi, sehingga mendatangkan kebencian kepada penguasa setempat. Namanya siapa? Fir'aun. Kebetulan Fir'aun lagi bangun kota. Daripada gue nyari capek-capek tenaga kerja, wadah aja nih orang Israel nih. Ngapain dia di situ? Di Sungai Nil. Sungai Nil itu dataran subur. Orang Israel berkuasa banyak tanah di situ. Maju lagi. Ngapain? Suruh kerja semuanya.
Gitu. Israel suruh kerja di situ. Nih, dari mulai situ lahirlah daripada anaknya Nabi Yakub, ya. Yang awalnya itu apa namanya? Yakub punya anak namanya Lewi. Lewi itu kakaknya Nabi Yusuf. Lewi itu turunan-turunannya nanti Nabi Musa alaihissalam. 400 tahun kemudian Nabi Musa alaihissalam, kira-kira itu tahun 1000-an Masehi. Ya, jauh ya, sebelum Masehi. Nabi Ibrahim 1200, 1800, pokoknya 1000-an Masehi gitu. Nabi Musa karena udah ditindas suku Bani Israel, dia bermohon, ya Allah, bebaskan kami dari sini, ya, berikan kami tempat yang baik. Doanya begitu. Akhirnya ditulis Nabi Allah Musa. Itulah mereka membebaskan orang-orang Israel dari kekejaman Fir'aun sampai membelah Laut Merah. Itu yang saya ceritakan kemarin, ya, sampai ke negeri seberang sebelum Gajah itu, tapi berdekatan dengan Gajah. Kita sebutlah negeri Gajah. Yang di sana ada nanti namanya Gunung Sinai, tapi masih di wilayah Mesir, perbatasan Mesir dan Palestina, kira-kira tapi Gaza lah gitu. Ya, di situ. Nah, di situ kan udah ceritakan kemarin. Dia nanya, kok begini negerinya kandus? Ya kalau mau di sana bukan di sini. Di mana? Di kampung. Apa namanya? Di Yerusalem. Enak sih, subur gitu kan. Kalau mau ke sana itu tanah yang menjanjikan katanya. Wah, di sana ada penguasa Kanaan, badannya gede tinggi-tinggi. Rupanya dari 400 tahun kepergian mereka di sana udah ada orang Arab bikin kerajaan besar. Namanya kerajaan Kanaan di Yerusalem. Mereka takut. Orang Yahudi kan bercerita yang kemarin, takut, nggak mau bertemu, takut mah. Akhirnya disuruh, Musa kamu aja perang deh, kamu kan nyanggung. Kurang ajar ya. Udah diseberangin, diselamatin dari Fir'aun. Akhirnya disuruh mereka. Nabi Musa disuruh suruh perang, kurang ajar ya. Kurang ajar. Nah, udah. Ini soal penting. Ketika antum ditanya Palestina, antum harus tahu siapa Palestina sebenarnya pemiliknya, siapa Israel sebenarnya pemiliknya. Ya. Ini belum ada Yahudi belum ada. Israel. Ya. Bani Israel ini ya Yakub. Ini jarang, ini pengetahuan, ya. Kalau aneh ulang lagi, siapa juga soalnya udah ada bino lagi. Ini aja udah berapa menit ini. Dan orang jangan tahu nih, ya. Nah, bagaimana tadi? Banyak ini semua, ya. Oh, yang kanan itu ya. Nah, akhirnya sebelum sampai ke sana, Nabiullah Musa udah keburu meninggal. Nabiullah Musa didampingi dengan nama adiknya, saudaranya, namanya Nabiullah Harun. Musa dan Harun meninggal juga. Heboh, gimana caranya? Akhirnya Nabiullah Yusa, tapi memang Nabi Yusa itu nggak ada di dalam 25 nabi, ya. Tapi ada, dia orang soleh. Nah, udah berhasil lah kemarin dia sampai bisa nahan matahari, ya kan. Berhasil mendukin yang namanya tadi Yerusalem. Udah di sana, pindah ke sana. Ya, pindah ke sana terus beranak pindah ke sana. Nabi Allah Yusa meninggal. Terus digantiin sama Nabi Allah Yusa itu ketika di Yerusalem, karena suku anaknya Yakub itu ada 12. Ya tadi kan dibilangin 12. Dipecahlah negeri Palestina itu menjadi 12 bagian. Sesuai dengan anak-anaknya Nabi Yakub. Ya, sesuai dengan anak-anaknya Nabi Yakub. Pecah 12. Udah enak tuh itu, tentrem gitu kan. Nabiullah Yusa meninggal, diganti Nabi Samuel. Terus Nabi Samuel udah tua, mereka minta kalau bisa jangan diturunin Nabi doang dong. Ini banyak minta ini. Maunya apa kata Samuel? Raja, kita bikin kerajaan. Waduh, mulai dunia nih. Palestina ini Israel nih mulai dunia.
Disinilah kerajaan. Ya udah siapa nih kalau gitu? Nah di situ ada namanya apa namanya Daud alaihi. Alaihissalam. Tapi belum. Samuel ngangkat Daud, tapi Daud orang miskin, badannya juga kecil. Ya, yang diangkat siapa? Temannya apa namanya, masih keturunan saudaranya Daud juga, yang nanti dia melawan Goliat. Nah ketika itu diangkat, perang melawan Goliat. Goliat itu apa namanya, bangsa Kanaan yang badannya gede-gede. Ya. Akhirnya perang, tanding 1 lawan 1, siapa yang bisa ngalahin Goliat. Goliat itu makhluk gede, kayak raksasa gitu. Siapa yang bisa ngalahin Goliat, maka kami akan tunduk pada kalian, orang Israel. Negeri ini akan kami serahkan kepada kalian. Wah, berani. Dia takut Israel, ya kan? Samuel disuruh sama menyuruh Daud, kamu susul itu tentara yang lagi perang bawain makanan. Daud sih nyusul. Enggak tahu-tahunya ada lagi pertandingan, ada yang nantang-nantang gitu. Jadi saya aja nih. Cuma modalnya KTPL dong, selepetan. Boleh diselepet, mati, otaknya pecah. Wah, Daud akhirnya diangkat jadi raja di situ. Daud diangkat jadi raja. Mulai itu kerajaan dibentuk. Rajanya Daud, ya. Nabiullah Daud rajanya. Nabiullah Daud punya anak namanya Nabiullah Sulaiman. Udah nih, tentrem nih, hidup nih, makmur nih. Itulah puncak keemasan dari Israel. Puncak keemasan dari Nabiullah Sulaiman meninggal. Biasa ngaco lagi, perebutan kekuasaan dibagi dua. Ya, kekuasaan dibagi dua. Yang satu Israel, yang satu Yahudi. Mulai ada Israel, ada Yahudi, anaknya keturunan Nabi Sulaiman, raja. Tapi orang yang dari panglimanya nggak setuju. Apaan, nggak bisa begitu, katanya gitu. Saya yang berhak, saya panglima. Ya udah kalau gitu kerajaan dibagi dua. Tapi seluruh rakyat pada mendukung Yahudi karena dia anak Nabi Sulaiman. Bikinlah kerajaan namanya Yahudi di situ. Kerajaan Zeus, Yahudi. Nah, Israel di mana? Bisa keluar kota dari Yerusalem di bagian utara. Ya. Mulai, ya nggak akur. Karena udah terpecah, ribut mulu. Sampai keributan itu dimanfaatin oleh kerajaan Syria. Datang ngegempur habis, di bumi hangusin tuh Israel. Israel di bumi hangusin, nggak ada tersisa, semuanya mati. Tinggal Yahudi nih. Paham kan? Ada Yahudi, ada Israel. Israel itu sama-sama keturunan daripada Daud, ya. Tapi dia bukan dari keturunan Sulaiman, ya. Sama-sama keturunan Yakub. Emang Israel asalnya. Yakub itu Israel. Jadi paham kan di sini? Ya, Yakub itu. Nah, Zeus itu Yahudi. Itu keturunan Raja Sulaiman sampai membentuk kerajaan namanya Sulaiman. Yahudi. Di situ di mana? Yerusalem, Jericho. Ya. Nah, Syria udah mulai mau ke sana, kita atur itu Yahudi. Tapi nggak bisa. Ya. Mulai sedikit-sedikit tapi nggak sampai hancur. Datanglah kerajaan Babilonia lagi. Syria diusir, tapi Yerusalem di bawah kekuasaan Babilonia. Ini orang-orang Yahudi dibawa ke Irak, dijadiin budak lagi. Terus ini berganti tahun, Babilonia akhirnya digempur sama siapa? Persia. Digempur sama Persia. Nah, ketika digempur sama Persia, ya, itu Yahudi dipulangin ke mana?
ke Yerusalem lagi, dipulangin ke Yerusalem lagi. Tapi Persia digempur sama mulai lagi orang-orang orang Eropa masuk, ya, Sirus itu dari Yunani. Nah itu Yahudi udah mulai berkembang, udah mulai waktu Persia udah mulai bangun rumah ibadah, ya, bangun Hekal Sulaiman. Bukan tempat-tempat ibadah kita sinagog, ya disebut sinagog itu ini ibadah umat Yahudi, gereja, church itu ibadah umat Kristen, masjid, mosque itu ibadah umat Islam sinagog. Mulai banget itu. Tapi datang raja kerajaan daripada ya tadi yang saya bilang Yunani, ya, mulai menguasai itu. Kerajaan Yunani itu berkuasa di situ, dihabisin orang Kristen dan Yahudi, dihabisin karena itu udah mulai ada kristenisasi situ, ditolong sama orang Roma. Akhirnya Yunani itu pergi. Yunani itu nanti kalau antum tahu Alexander the Great, Alexander Agung, pernah dengar nggak Alexander Agung? Enggak, sejarahnya parah. Alexander Agung itu orang Mesopotamia, Yunani, ya, dia penguasa timur barat itu dari Eropa. Kurang ya. Nah itulah penguasa situ. Akhirnya nanti udah dikuasai enak, tetaplah di bawah penjajahan jadi budak. Dia mau ngeberontak, orang Yahudi mau ngeberontak, ya. Goyah di Yunani, Alexander udah meninggal, ya Alexander Agung itu udah meninggal. Orang Roma ngelihat aneh, kalau bebas bahaya nih, karena orang Eropa kan bersatu waktu itu, digempur sama Roma, akhirnya dikuasain sama Roma, dijadi budak lagi, dihabisin semuanya sama Roma, dihabisin, kocar kacir orang Yahudi. Nah disitulah orang Yahudi akhirnya diaspora tahu nggak? Keluar dari daerahnya karena takut dihabisin sama orang Roma. Nah keluar daerahnya kemana? Ke Jerman, ke Prancis, ke Austria, Polandia, ya, ada yang ke Madinah. Perhatiin, ini mulai nih, dia nyebar. Di sono mereka hidup karena dengan pinter, tekun, ulet, rajin, giat, hidup bertani rentenir jangan salah, rentenir bank itu dia jago. Rente tahu kan duit, ya. Pokoknya itu hidupnya dia. Mulai di mana dia hidup, dia bisa menguasai daerah. Mulai terjadi kesenjangan sosial di daerah di mana dia hidup. Dia udah keluar dari Yerusalem nih, karena takut sama Roma ini, karena dibantai habis, dibabat, ya, dibantai habis. Nah, di mana dia hidup di situ bikin masalah nih, karena mau menguasai. Artinya bergaul sama penduduk lokal juga enggak. Ya, istilahnya ya orang kalau udah lama dijadiin budak, terus kehidupannya mulai baik, katanya OKB, orang kaya baru, ya melunjak penduduk asli dijadiin, ya mau diperbudak juga, artinya gitu. Wah, mulailah tengil. Kalau di Madinah, saking tengilnya, ya, Rasulullah dicela-celain gitulah istilahnya. Sampai Rasulullah ditanyain tentang Dzulkarnain, tentang Ashabul Kahfi. Untungnya Allah kasih hikmah, ya kan? Turunlah surat Al-Kahfi. Itu jawaban tentang pertanyaan mereka. Tapi nggak percaya juga. Akhirnya sebel. Mata-mata ditaruh di mana-mana gitu kan. Rasulullah gempur. Itulah terjadi perang melawan Yahudi, namanya perang Khaybar. Di Baitul Khaybar. Disitulah pahlawannya yang kita kenal namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Habis. Karena mereka juga nggak mau nyerah.
Tapi nggak semuanya dihabisin, anak semua akhirnya suruh pulang, suruh pergi. Bersihlah kota Madinah dari Yahudi waktu itu. Khaybar, bersihlah itu. Itu pada Islam ya. Nah kembali ke situ, kemana, ke Yerusalem. Di Yerusalem karena Roma berkuasa nih. Mulai terjadi intrik-intrik. Nabi Isa tuh sebelum Nabi Muhammad lahir, Nabi Isa pun diutus. Ya. Mereka ngintrik sok mendekatin orang Roma. Tuh nanti yang bakal ngusir kamu itu. Ini jelek nih Isa. Padahal Isa orang Yahudi sampai di fitnah, akhirnya mau dibunuh. Allah angkat. Kalau kita versi kita begitu, ya kan? Allah angkat. Kalau dia benar-benar dibunuh, versi yang itu orang Nasrani, ya. Makanya akhirnya terpecah dua. Yahudi ada dua, Yahudi Nasrani dan Yahudi yang ini. Bukan bilang Musa juga bukan, karena dia menentang Musa, ya. Yang bilangnya orang Musa lah gitu, Yahudi Musa lah gitu. Nah, dia menentang Musa gitu. Nah, Yahudi Nasrani tinggal di situ. Akhirnya dia punya hubungan kerabatan baik. Akhirnya bisa memakmuri rajanya jadi Kristen. Mulailah dia Yahudi Kristen berkuasa di Yerusalem. Mulai berkuasa. Yahudi yang ini nggak suka. Pengaruhin di Eropa, pengaruhin. Ya. Akhirnya dia pengaruhin siapa? Dia mau mengaruhin umat Islam. Nggak bisa. Waktu itu pada zaman Sayyidina Umar, ya. Tapi Sayyidina Umar itu mau ngebersihin semuanya, jangan sampai dikuasain sama orang di luar Islam. Semua kota suci harus dibalikin, jangan dipegang sama Roma. Sayyidina Umar itu bertujuan sebagaimana mungkin ada pesan dari Rasulullah dulunya, kuasain itu Al-Aqsa, kembalikan Al-Aqsa kepada umat mukmin. Itu mau membersihin orang-orang di sana. Sayyidina Umar, jadi jangan sampai Al-Aqsa itu dikuasai sama orang Roma. Mulailah Abu Ubaidah Al-Jarrah yang sebelumnya Khalid bin Walid. Tapi itu pun nggak pakai peperangan. Karena kenapa? Karena Sayyidina Umar tahu, Khalid bin Walid tahu, Abu Ubaidah Al-Jarrah tahu, jangan sampai terjadi peperangan di Yerusalem. Karena itu rumah suci. Ya mungkin pesan dari baginda Rasulullah juga begitu kali ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana caranya? Dikuasain dulu nih negeri-negeri sekitarnya. Tuh, Khalid bin Walid menguasai, benar itu dikuasai Khalid bin Walid. Jadi ketika itu orang Roma, wah semua dikuasai dari kampung. Ya gimana caranya? Udah kita kabur aja. Sayyidina Umar datang, ya, diundang sama Patrik, ya. Patrik itu penguasa Yerusalem, orang Kristen, Nasrani. Dikasih kunci, damai kan? Nggak ada peperangan, damai. Dikasih kuncinya sama Patrik. Mulailah Islam berkuasa. Yahudi biasa ngompor-ngomporin lagi ke Roma lagi, ke ini lagi, sampai terjadilah perang Saad. Sayyidina Umar udah nggak ada, ganti dinasti Abbasiyah. Yang terakhir itu dinasti Utsmaniyah. Ngomporin lagi, ngomporin orang sana, orang Eropa. Udah kuasain lagi, katanya itu kan kota suci kamu di sana, bisa di sana. Begitulah istilahnya, ngomporin mulu. Penakut, nggak mau fight langsung, orang lain ini dijadiin tameng. Nih Yahudi nih, orang lain dijadiin tameng. Kenapa dia begitu? Dia udah kaya bro. Dia bisa ini tuh, deketin raja-raja. Benar terjadi perang salib. Itu orang-orang Eropa itu, raja-rajanya dipengaruhi sama orang Yahudi, suruh menguasai kembali, akhirnya kalah. Tapi nanti dikalahin lagi sama Ottoman dari Turki, ya Turki, yang nanti disebut itu siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Nah ini sejarah nyambung nih, ya. Yahudi itu punya negara nggak? Sekarang saya tanya,
Israel punya negara nggak? Di mana? Pusing nggak? Hah? Di mana? Orang ditinggalin nih. Gak punya negara. Yang punya orang Arab. Orang Arab yang mati-matian di situ. Mau dijajah ya, mau apa ada di situ. Tuh, orang Arab Palestina mati-matian di situ. Yang nggak bela juga siapa? Orang Arab Palestina. Yahudi makin kabur. Ditinggalin tuh Yerusalem. Yerusalem yang dibilang kota yang dijanjiin itu ditinggalin sama dia. Hidup maunya enak doang. Gak mau susah. Ditinggalin sama dia. Dia mau balik lagi. Sampai suatu ketika peradaban modern. Peradaban modern ya. Nah, Salahuddin udah berganti semua dinasti Utsmaniyah dari Turki. Nah, mulailah udah ada senjata tuh, udah berdil lah, udah senjata, udah. Jadi ke tahun 1900-an, ya, tahun 1800-an gitu, 1900. Nah, tahun 1900-an Perang Dunia Pertama, ya. Mereka orang Yahudi bilang, kita punya negara, punya negara. Salah satu pemimpin mereka itu namanya George Eskil, ya, itu mengaruhi petinggi-petinggi Eropa. Karena dia mulai diganggu sama Jerman, mulai diganggu sama Rusia, mulai diganggu sama penduduk asli di Eropa. Kita harus pindah, jangan sampai kita dibantai lagi nih kayak dulu, gitu kan, sama orang-orang yang di kerajaan-kerajaan yang dulu tuh, nenek moyang kita. Gimana bro? Kita pindah katanya kemana? Ya dipilihlah Yerusalem punya kita katanya gitu. Ngaku. Kita diri negara sama Yerusalem. Gimana caranya? Kita harus mendapat perjuangan dari jagoan-jagoan. Siapa? Inggris. Jagoan-jagoan tuh Prancis, ya. Pemegang kekuasaan dunia yang punya senjata modern, punya peralatan modern, ya. Kita harus pegang dia. Gimana caranya deketin dia? Nah, udah dapat dukungan dari Inggris. Sampai orang Yahudi yang hidup di Inggris itu yang menguasai perbankan seluruh Inggris, rajanya bank di Inggris, ya. Itu mau ngedanain itu pembentukan negeri Palestina, negeri Israel di tanah Palestina. Bagaimana caranya? Nih saya kasih duit. Kalau dinilai sekarang dirupiahkan 300 triliun lebih. Kalau 400 triliun. Kamu ke sana, ya, ketemu itu sama Raja Turki, dari Bani Utsmaniyah, bilang saya mau beli tanah di sana di Yerusalem. Beberapa hektar lah gitu kan, buat pemukiman orang Israel. Ketemu emang Bani Utsmaniyah itu namanya Raja Hamid, ya, lagi bangkrut, banyak utang sama sini. Ditawarin 300 triliun, kalau kita udah gelap mata kan, banyak utang mana-mana. Ditawarin, ada yang nawarin buat 350 triliun, ambil gak ya? Ya ambil pas iya, sama negeri Konoha diambil ya. Yang negeri Konoha kalau bayar utang lumayan 350 triliun ya kan. Oh lumayan. Nah udah, tapi apa Raja Abdul Hamid? No, itu bukan tanah saya. Ya, itu tanah rakyat Palestina, tanah umat mukmin. Saya nggak bisa jual. Bisa bayar utang kamu? Utang saya, urusan saya. Gitu kan? Utang saya, urusan saya. Itu urusan kaum mukmin, saya nggak bisa. Tuh raja asli tuh begitu. Ditawarin duit nggak gelap mata. Pulang kamu, pulang lagi, ya. Merasa misinya gagal. Akhirnya orang ini ngedeketin tentara Inggris. Daripada gue bayar dia dengan gue deketin ini, mungkin dibayarlah itu duitnya. Ya, Inggris pada waktu itu berkuasa. Itu kan di bawah dinasti Utsmaniyah, ya. Dinasti Utsmaniyah itu partner sama Jerman, ya.
karena dia suku Arya, dia mengaku suku Arya, suku yang tadi apa namanya keturunan Nabi Nuh yang ini yang Jepang. Terlibatlah perang dunia pertama. Perang dunia pertama kalah. Perang dunia pertama kalah. Udah pasti kalau orang kalah semuanya diambil, termasuk Yerusalem diambil sama Inggris dan perang. Tapi Yerusalem, Inggris sama Prancis bilang kita nggak ikut ya. Oh rupanya dananya disokong sama yang 300 triliun tadi, bro.